Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami akan mempresentasikan mengenai memasarkan e-commerce dan bisnis digital, membangun tim, dan membangun daya tahan. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama Intan Setiawati dengan NIM 114, yang kedua Mbak Senja Sulistiorini dengan NIM 091, yang ketiga Muhammad Yusril Zaputra dengan NIM 086, yang keempat Mbak Salsabila Arinda dengan NIM 102, dan yang terakhir saya sendiri Putri Winda Aprilia dengan NIM 098. Next. Memasarkan e-commerce dan bisnis digital di industri 4.0. Teknologi baru dengan memanfaatkan internet menjadi titik strategis pada proses revolusi industri saat ini. Revolusi industri 4.0 merupakan integrasi pemanfaatan internet dengan lini produksi di dunia industri. Tren belanja online dan digital marketing menjadi peluang produsen untuk menyambut era revolusi industri 4.0. Online shopping atau aktivitas berbelanja online menjadi gaya hidup baru bagi pengguna internet. Pasar sasaran. Para penjual dapat mengambil 3 pendekatan pada pemasaran menurut James A.F. Stones Alphonsus Sirait 1994, yaitu 1. Pemasaran massal, 2. Pemasaran beragam produk, yang ketiga pemasaran target. Next. Segmentasi dalam pemasaran e-commerce. Segmentasi pasar merupakan usaha untuk meningkatkan ketetapan pemasaran perusahaan. Titik awal dari pembahasan segmentasi adalah pemasaran massal. Dalam hal ini, penjual menjalankan produksinya dengan massal. Distribusi massal atau suatu produk bagi semua pembeli. Segmentasi pasar untuk pemasaran produk konsumen. Terdapat beberapa variabel segmentasi utama, yaitu yang pertama tentang geografi. Merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, misalnya seperti dari wilayah, negara, atau provinsi. Dan yang kedua variabel demografi, yaitu di mana pasar dikelompokkan berdasarkan variabel pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, usia, ukuran keluarga, pekerjaan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Yang ketiga, psikografi, yaitu merupakan pengelompokan pasar dalam variabel gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Kemudian, variabel perilaku, membagi kelompok berdasarkan status pemakai, kejadian tingkat pengguna, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan sikap. Dan yang terakhir adalah manfaat. Segmentasi manfaat mengklasifikasikan pasar berdasarkan atribut atau nilai atau manfaat yang terkandung dalam suatu produk. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Segmentasi pasar konsumen. Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana setiap kelompok konsumen dapat memilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasaran. Adapun tujuan segmentasi pasar, yang pertama lebih mudah dalam membedakan pasar. Maksudnya perusahaan menciptakan sebuah produk tertentu saja, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Mengingat keadaan pasar yang bersifat heterogen,
serta selera konsumen yang terus berubah-ubah dan berkembang. Maka strategi segmentasi ini dilakukan agar pasar lebih mudah dibedakan dengan kelompok pasar yang lain. Yang kedua, ada meningkatkan pelayanan konsumen menjadi lebih baik. Dalam memilih sebuah produk untuk memenuhi kebutuhannya, konsumen memiliki 4 pertimbangan yang penting dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi. Dari 4 hal penting tersebut, terdapat satu yang paling dominan dan sangat diperhatikan betul oleh konsumen, yaitu sebuah pelayanan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan segmentasi pasar supaya perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik yang tertuju pada pasarnya. Yang ketiga, ada strategi pemasaran lebih mengarah. Sebuah perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melayani dan memenuhi kebutuhan pasar yang sangat luas dan bersifat heterogen. Dengan kesulitan itu, maka dilakukan segmentasi pasar sehingga dengan begitu, perusahaan akan lebih berfokus pada pasar yang bersifat homogen. Dengan dilakukan segmentasi pasar, maka kegiatan pasar akan menjadi lebih terarah sesuai dengan yang direncanakan dalam penyusunan marketing mix sehingga lebih tajam. Next. Dasar segmentasi pasar. Ada 4. Yang pertama ada demografis. Dalam segmentasi pasar dapat dikelompok-kelompokkan berdasarkan demografisnya. Demografis digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi karena beberapa alasan, yaitu karena masalah kependudukan yang mudah diukur dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembeli berkaitan erat dengan variabel-variabel kependudukan. Yang kedua ada dasar segmentasi pasar geografis. Segmentasi pasar memperhatikan faktor-faktor geografis, artinya adalah dalam menentukan strategi segmentasi dasar, pengelompokan konsumennya menggunakan aspek geografis seperti lokasi, tempat, ataupun daerah. Dengan memperhatikan geografis, maka segmentasinya dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian seperti wilayah, iklim, dan daerah kepadatan penduduknya. Psikografis. Psikografis di sini artinya adalah pengelompokan pasar yang dibedakan pada ciri-ciri kepribadian dari konsumen. Segmentasi pasar berdasarkan psikografis ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadiannya. Distribusi. Segmentasi distribusi artinya adalah bahwa pembagian target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya adalah apabila perusahaan membuat website, maka saluran distribusinya adalah sosial media dan searching engine. Kedua, sistem tersebut tentu saja berbeda dengan penerapannya sehingga tidak dipaksakan untuk sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Segmentasi pasar industri. Ada beberapa dasar segmentasi pasar industri. Pemasar konsumen dan pasar industri menggunakan banyak variabel yang sama untuk mengsegmen pasar mereka. Akan tetapi, pemasar di pasar industri juga dapat menggunakan beberapa variabel tambahan, seperti karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor-faktor situasional, dan karakteristik pribadi pelanggan. Di dalam sebuah target industri dan ukuran pelanggan sasaran tertentu, perusahaan dapat mengsegmentasi berdasarkan pendekatan dan kriteria pembelian. Variabel-variabel utama segmentasi pasar industri adalah sebagai berikut. Yang pertama, demografis. Demografis dibagi menjadi 3, ada industri, ukuran, lokasi. Yang kedua, variabel operasional ada 3 macam juga, yaitu teknologi, status, dan kemampuan pelanggan. Yang ketiga, pendekatan pembelian. Pendekatan pembelian ada 5 macam. Yang pertama, organisasi fungsi pembelian. Yang kedua, struktur kekuasaan. Yang ketiga, sifat hubungan yang ada. Yang keempat, kebijakan pembelian umum. Yang kelima, kriteria pembelian. Yang keempat, faktor situasional. Ada 3 macam. Yang pertama, urgensi, yang kedua aplikasi khusus, yang ketiga ukuran pemesanan. Yang kelima, karakteristik pribadi.
Ada 3 macam. Yang pertama, kemiripan pembeli penjual. Yang kedua, sikap terhadap resiko. Yang ketiga, kesetiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Senja. Segmentasi pasar komunitas internet. Segmentasi komunitas online dari orang-orang yang saling berinteraksi. Segmentasi komunitas online dari orang-orang segmentasi dari 5 kategori yaitu Suyanto 2046-10. Yang pertama, komunitas minat. Yang kedua, komunitas relasi. Yang ketiga, komunitas fantasi. Yang keempat, komunitas transaksi. Dan yang kelima, komunitas profesional. Next. Segmentasi komunitas minat. Komunitas minat terdiri dari orang-orang yang berinteraksi terhadap topik tertentu. Misalnya, hiburan, topik keluarga, topik perkebunan, topik cuaca, dan sebagainya. Segmentasi komunitas relasi. Komunitas relasi adalah komunitas yang terbentuk karena memiliki pengalaman hidup yang sama. Segmentasi komunitas fantasi. Komunitas fantasi merupakan forum terdiri dari peserta yang menciptakan lingkungan imajinasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yusril. Selanjutnya, segmentasi komunitas transaksi. Segmentasi komunitas transaksi adalah komunitas yang memberikan fasilitas jual beli. Anggota termasuk pembeli, penjual, perantara, dan sebagainya. Selanjutnya, segmentasi komunitas profesional. Segmentasi komunitas profesional merupakan komunitas yang dibentuk untuk mendukung komunitas profesional dan pertukaran pekerjaan yang bernilai atau informasi terkait dengan penelitian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jikalau ada salah kata atau apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.